memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Sehingga ada waktu bagi kami hari ini untuk kembali beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan anggota jemaat-Mu. Bersama-sama dengan keluarga Pak Didimus, sekalipun kami harus secara virtual seperti ini. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi kami semua, sehingga setiap kami boleh memfokuskan hati, pikiran kami, jiwa kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami terus berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Saat ini kami memohon ya Tuhan, biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Firman yang akan dibacakan oleh keluarga dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Pastria Ekatara. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang diperdengarkan bagi kami, menguatkan dan memampukan kami untuk terus beriman teguh kepadamu dan menjalani kehidupan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami akan bersama-sama menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami yang kami lakukan dalam hari-hari hidup kami. Baik menyakiti orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami, terlebih kami menyakiti hati Engkau. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak untuk memuji, layak untuk meminta, layak untuk mendengar sabda firman-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab yang nanti akan dibacakan oleh salah satu keluarga, yaitu terdapat dalam Wahyu 21, Wahyu pasal 21 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita kembali untuk puji Tuhan. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia, karunia bernubuat,
jiwa. Sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun. Sekalipun diriku membagikan semua tak kumiliki, Bahkan aku serahkan jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Wahyu 21 ayat 22 hingga ayat yang ke-27, dibacakan oleh salah satu keluarga. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Wahyu 21 ayat yang ke-22 sampai 27 yang berbunyi demikian. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang telah membacakan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Nas firman Tuhan yang telah dibacakan tadi itu diambil dari Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini. Baik, Ibu Bapak Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar dan mulia Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, selalu baru tiap pagi di dalam kehidupan kami. Bapa, pada kesempatan yang indah ini, kami bersama dengan keluarga Bapak Didimus Kundung Yohanes dapat bersama-sama beribadah, meskipun melalui virtual, tetapi kami yakin dan percaya tidak ada yang bisa menghalangi kebersamaan ini, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Ibu Bapak, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah setahun lebih kita mengalami masa pandemi COVID-19 ini, dan tanggapan orang-orang di seluruh dunia berkisar, ada yang panik, dan ada juga yang tidak peduli.
kita tentu ingin menghindari kedua ekstrim ini. Ibu Bapak, daripada kita khawatir berlebihan atau panik berlebihan tentang hal-hal yang sebagian besarnya ada di luar kendali kita, baiklah kita pada saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita ingin memperkuat iman kita dengan pandangan tentang tujuan kekal kehidupan kita. Deskripsi Yerusalem baru yang disampaikan oleh Rasul Yohanes pada waktu dia dibuang ke Pulau Patmos pada masa tuannya, ini bisa kita lihat dimulai dari pasal 21 ayat yang ke-9 dan diakhiri pada pasal 22 ayat yang ke-5 yang menggambarkan keadaan kekal kita dan manfaat yang menyertainya. Semakin kita merenungkan hal ini, tentu semakin besar kerinduan kita kepada Tuhan. Perikop ini mendorong kita sebagai orang-orang yang percaya untuk berfokus pada apa yang termasuk dan yang tidak termasuk di dalam kerajaan sorga. Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penglihatan Yohanes di sini menggambarkan tidak adanya 4 hal di dalam ayat firman Tuhan yang telah dibacakan oleh keluarga tadi. Yang pertama, di dalam kerajaan sorga dikatakan tidak ada bait suci. Kita tahu bahwa bait suci adalah tempat di mana Tuhan menempatkan hadirat dan juga kemuliaannya, tempat yang dipisahkan, tempat yang ditutup seperti apa yang kita lihat di dalam bangsa Israel. Ini berarti sebuah bait suci yang melayani 2 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu tempat Tuhan bertemu dengan umatnya. Yang kedua, memisahkan manusia dari Tuhan yang suci dengan dinding, tirai, halaman, imam dan korban yang bertindak sebagai penyangga antara orang-orang dan Tuhan yang suci atau kudus itu. Mereka semua mengingatkan orang-orang bahwa Tuhan adalah suci dan kemuliaan Tuhan adalah api yang bisa saja menghanguskan orang-orang yang bertatap muka. Tuhan juga marah dengan dosa. Tetapi di langit dan bumi yang baru yang dikatakan di dalam kota, di dalam Wahyu ini, kota suci Yerusalem baru tidak diperlukan lagi bait suci dalam tanda kutip secara fisik. Mengapa hal itu dikatakan tidak diperlukan lagi atau tidak ada lagi bait suci? Alasannya ada 2. Yang pertama, karena manusia tidak perlu lagi pergi ke bait suci untuk bertemu dengan Tuhan, karena Allah tinggal bersama-sama dengan umatnya. Seluruh kota adalah rumah Tuhan, sehingga bait suci tidak diperlukan lagi. Kedua, bait suci yang dimuliakan ini dibasuh bersih oleh darah anak domba atau darah Yesus Kristus, sehingga dia tidak memiliki alasan untuk takut akan kekudusan atau murka Allah. Ada darah Yesus yang melayakkan semua orang yang berdosa untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, tidak ada cahaya. Maksudnya ialah tidak ada cahaya bulan dan matahari. Membuat Yesaya pasal 60 ayat 19 menubuatkan saat ketika cahaya matahari dan bulan ini digantikan oleh cahaya abadi Tuhan. Terang diberikan oleh kemuliaan Allah sehingga semua bangsa dapat berjalan
di dalam terang itu. Ini juga memenuhi nubuat Yesaya di dalam Yesaya pasal 60 ayat 3 dan 5 yang mengatakan kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke Yerusalem. Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kitab Wahyu ini juga menambahkan gagasan tentang raja-raja dari bangsa-bangsa yang akan membawa kemuliaan mereka ke Yerusalem. Di dalam Yesaya pasal 2 ayat 3 dikatakan di sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Orang-orang yang telah ditebus dari segala bangsa-bangsa, kini mereka akan membawa serta identitas budaya mereka yang telah dimurnikan. Semua keragaman, keunikan mereka tanpa rasa superioritas akan berfungsi untuk mengagungkan Tuhan yang kita sembah untuk selama-lamanya. Dan kemuliaan Allah itu diperlihatkan oleh anak domba atau Yesus Kristus yang adalah terang itu. Sekali lagi, kita harus mengingat sifat simbolis dari Wahyu ini. Ini bukan tentang benar-benar tentang bagaimana kita akan melihat saat kita bergerak dalam kekekalan, tetapi kemuliaan Tuhan akan diperlihatkan saat cahaya terang Kristus bersinar. Hal yang ketiga ialah tanpa malam atau tidak ada malam. Ini mengacu pada fakta bahwa gerbang Yerusalem akan selalu tetap terbuka. Mereka tidak akan pernah takut lagi akan bahaya dari bangsa asing atau serangan-serangan dari bangsa asing karena ada hadirat Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Dan selanjutnya, bangsa-bangsa akan masuk dan membawa segala kekayaan mereka. Tentu kekayaan ini bukan kekayaan yang bersifat fisik, tetapi suatu kekayaan yang tidak dapat terbakar, yaitu perbuatan baik mereka yang mencerminkan kemuliaan Allah. Dan hal yang keempat ialah tanpa dosa. Dikatakan di dalam kerajaan Allah, tidak akan ada yang najis, tidak ada orang yang melakukan kekejian atau dusta. Mereka yang tetap dalam dosa tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Segala sesuatu yang dapat menghalangi akses kepada Allah dan penyembahan kepada Allah dilarang. Ini juga memperingatkan kita semua, apabila kita telah merasa nyaman dengan kehidupan di dalam keberdosaan kita, kita perlu mengingat lagi, tidak ada yang najis yang akan memasuki kekekalan. Jadi mengapa kita menginvestasikan waktu kita kepada hal-hal yang tidak berharga? Dikatakan di dalam firman Tuhan, hanya mereka yang namanya ada dalam kitab kehidupan anak domba, mereka yang ditebus oleh darah anak domba yang akan masuk ke Yerusalem baru. Inilah orang-orang yang telah berpaling dari kehidupan keberdosaan dan mengalami pertobatan dengan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang senantiasa menginginkan kekudusan yang tanpanya kita tidak bisa melihat Allah. Ini adalah gambaran agung dari warisan kita, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat tayu, yang tersimpan di sorga di masa depan. Namun, seberapa sering pemahaman kita tentang penglihatan ini diselimuti oleh penderitaan dan kebingungan. Tentu, di dalam setiap kehidupan kita, kita pernah mengalami masa-masa penderitaan, masa-masa pergumulan,
kehidupan kita. Ada seseorang yang menceritakan bagaimana ketika istrinya melahirkan anak kedua mereka. Dia membawa putranya ke rumah sakit untuk menggendong adiknya, adik perempuannya yang baru lahir, tetapi dia tidak bergerak atau bersuara. Ternyata anak keduanya ini lahir mati atau meninggal ketika dilahirkan. Saat sang ayah bergumul untuk bagaimana menjelaskan ini kepada putranya yang masih kecil, dia sebenarnya ingin anaknya ini atau putranya ini tahu bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Namun di saat-saat seperti ini, sulit bagi siapapun untuk melihat kebaikan Tuhan itu. Apalagi untuk putranya yang masih kecil, yang masih belum mengerti. Jangankan anak kecil, mungkin kita yang sudah dewasa juga terkadang sulit melihat kebaikan Tuhan ketika pergumulan, permasalahan sedang terjadi di hadapan kita. Mungkin di dalam hari-hari kita atau minggu-minggu kita telah menimbulkan ketakutan yang sedemikian rupa, sehingga pengakuan kita terhadap kebaikan Tuhan menjadi kabur. Atau mungkin berita tentang kepanikan dan ketakutan di sekitar kita atau di dalam hidup kita telah membuat kita atau anak-anak menjadi bermimpi buruk. Kita semua perlu diingatkan bahwa Tuhan selalu baik. Dia selalu mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaannya dan kebaikan kita tentunya. Bahkan ketika kita tidak mengerti caranya. Tuhan selalu menggerakkan kita menuju tujuan akhir penciptaan kita. Di dalam kekekalan, semuanya adalah bait suci. Semuanya adalah cahaya kemuliaan Allah. Kegelapan malam menghilang dan dosa tidak menemukan jalan masuknya. Di dalam kerajaan Allah, semua tanda dan simbol yang kita hayati pada saat ini, baik itu kalau di gereja, baptisan kudus, perjamuan kudus, pernikahan dan sebagainya, segala simbol itu nanti akan menjadi kenyataan. Kita tidak perlu berkumpul lagi untuk merayakan perjamuan kudus, mungkin kita akan menikmati perjamuan bersama anak domba di dalam kekekalan. Tidak akan ada lagi kebutuhan akan seranak kasih karunia. Mereka tidak akan diperlukan karena manfaatnya sudah menjadi milik kita yang berlimpah oleh karena kasih karunia Allah. Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, setiap tanda dan simbol yang kita terima dengan iman akan menjadi kenyataan di Yerusalem baru. Kehadiran Tuhan yang memberi hidup akan menjadi milik orang-orang yang sungguh, orang-orang kudus dalam kelimpahan. Semoga perenungan kita atas kebenaran-kebenaran ini memenuhi kita dengan harapan antisipasi yang besar akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seperti Rasul Yohanes yang tetap dipakai oleh Tuhan di dalam masa tuanya, kita yakin dan percaya orang tua kita juga tetap dipakai oleh Tuhan di dalam masa tuanya. Pak Didimus dan istri, dan juga semua kita yang ada di sini, dari yang muda sampai yang tua, kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memakai kita semua untuk kemuliaan kerajaan Allah. Amin. Sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita akan bernyanyi. Kita akan menyanyikan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 211, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu.
dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kepadamu segala puji dan syukur kami naikkan Tuhan. Atas kasih dan perkenanan-Mu, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes. Dan pada saat ini boleh kami baca dan renungkan. Biarlah pengharapan akan kerajaan Allah ini boleh senantiasa menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami, menghadapi badai pergumulan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga Bapak Didimus Kundung Yohanes, yang pada saat hari ini ya Tuhan, Tuhan telah tambahkan lagi usianya yang berulang tahun ke-80 tahun pada hari ini. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Itu semua karena perkenanan-Mu. Itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Bapak terkasih ini. Biarlah ya Tuhan, dengan pertambahan usia ini, oleh senantiasa Bapak terkasih ini diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dapat terus menjadi contoh teladan bagi anak, menantu, dan cucu-cucu, bagi istri juga tentunya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan senantiasa kepada Bapak terkasih ini, dan pertolongan-Mu senantiasa di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati istri terkasih, mereka berdua di dalam masa tuanya di Palangkaraya, meski harus berjauhan dengan anak, menantu, dan cucu terkasih, tapi kami yakin dan percaya mereka boleh senantiasa ada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Bahkan keluarga atau kerabat mereka yang ada di Palangkaraya, dan mereka boleh senantiasa saling mendoakan, saling menolong satu dengan yang lain. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk Pak Aldo yang bekerja di BNI Melawai Jakarta. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat kebijaksanaan, penyertaan di dalam pekerjaannya ya Tuhan, dalam kehidupan keluarganya. Biarlah Pak Aldo dapat menjadi berkat bagi keluarga yang dikasihi, bagi gereja, dan bagi masyarakat dimanapun dia berada. Kiranya Tuhan, Engkau juga mendengar harapan dari Pak Aldo untuk dapat bekerja di Palangkaraya, untuk dapat dekat dengan orang tuanya, untuk dapat mengurus orang tuanya. Biarlah apabila Tuhan berkenan, ini boleh terjadi. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati juga istri, berkati juga keluarga Pak Aldo ini, Tuhan, anak-anaknya, berkati keluarga mereka yang ada di Bekasi ya Tuhan. Bila Tuhan, kasih setia pertolongan-Mu boleh senantiasa bersama-sama dengan mereka, dengan istrinya, di dalam membangun keluarga, di dalam membesarkan anak-anak terkasih mereka. Buat anak mereka, Gracia, yang pada saat ini duduk di kelas 1 SMP, dan juga anak terkasih mereka, Dio, yang duduk di kelas 4 SD. Mereka baru selesai mengikuti ulangan ya Tuhan, dan mereka baru selesai penilaian akhir tahun. Kiranya Tuhan, apa yang telah mereka kerjakan, itu semua kami yakin dan percaya telah disertai Tuhan. Dan harapan dari orang tua, dari keluarga, mereka boleh naik kelas. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan.
dan juga di dalam tumbuh kembang mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai tumbuh kembang mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya dan seluruh keluarga mereka, anak-anak yang berhasil di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk besan dari Pak Didimus, yaitu Pak Talawang Besimbar yang ada di Buntok. Kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai orang tua terkasih ini. Pada saat ini sedang sakit asma. Kiranya Tuhan Engkau boleh menyembuhkan, memulihkan keadaan orang tua terkasih ini Tuhan, melalui perawatan-perawatan yang boleh diterimanya ya Tuhan. Begitu juga buat saudara terkasih Randy Simbar, di dalam dia melaksanakan kuliahnya, di dalam proses-proses kuliahnya, kiranya Tuhan Engkau yang memampukan, kiranya Engkau yang menyertai ya Tuhan, sehingga dia boleh mengerjakan segala sesuatunya, tanggung jawabnya, dan dia pada saatnya nanti boleh lulus dari kuliahnya, mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, dan segala harapan yang ada di dalam hatinya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar Pak Didimus dan Ibu, keluarga besar Pak Aldo dan juga istri, dan juga keluarga besar Pak Talawang Besimbar dimanapun berada. Biarlah kasih setiamu ya Tuhan boleh menaungi kehidupan keluarga besar ini. Biarlah mereka boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami teringat akan jemaat Tuhan di dalam kehidupan aktivitas pekerjaan mereka. Mungkin juga ada yang sedang mencari pekerjaan atau apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyediakan segala jalan keluar untuk setiap pergumulan yang dialami oleh umat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati siapapun dalam pekerjaan apapun mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan tempatkan mereka di posisi mereka atau di dalam pekerjaan mereka, di bidang mereka masing-masing. Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan, dan Tuhan mau pakai mereka untuk perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, baik itu yang dirawat di rumah maupun juga di rumah sakit. Kami teringat Pak Willy sekeluarga, Eugenia Trianti Anggen dan keluarga, Ibu Yuliana, mereka yang terpapar virus corona ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pemulihan, kesembuhan bagi mereka ya Tuhan, baik itu mereka yang isolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya melalui perawatan itu, melalui makanan yang mereka konsumsi, melalui tenaga-tenaga medis, kiranya mereka boleh memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Dan pengalaman itu boleh menjadi kesaksian di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa pula ya Tuhan, untuk orang tua kami yang telah memasuki masa usia indah, Ibu Maria Hate Binti, Ibu Langkis Dare, Ibu Lili Mimi, Ibu Yohana Nyunting, Ibu Lincin Garang, Pak Atunarang dan Ibu, Pak Victor Paing dan Ibu, Pak Nusa Tundan dan Ibu, Pak Baner Awan dan Ibu, Pak Teras Narang dan Ibu, Ibu Lisa Adam, dan orang tua kami yang belum sempat kami sebutkan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan, mereka boleh senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, dan mereka boleh senantiasa menjadi contoh teladan bagi kami semua ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, di dalam keimanan mereka, kerja keras, perjuangan kehidupan mereka ya Tuhan. Dan juga ya Bapa,
Kami berdoa untuk pelaksanaan renovasi mes Cawang yang akan nanti dimulai. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, baik itu panitia, perancang, tukang-tukang, dan semua orang yang ambil bagian di dalam renovasi ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, kiranya Tuhan yang menjaga melindungi mereka, dan juga di dalam hal dana kami yakin dan percaya Tuhan Engkau menyediakan melalui siapapun yang memiliki hati ingin membantu untuk renovasi Mes Cawang ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa boleh bersama-sama dengan mereka. Begitu juga Tuhan di dalam pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta, kiranya Tuhan pelayanan-pelayanan yang dilakukan ini boleh menjangkau jemaat Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga semua orang merasakan kasih berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas semua orang yang mau memberi diri di dalam pelayanan, yang mau menyokong pelayanan ini, baik itu dana, tenaga, pikiran, dan apapun yang mereka berikan untuk pelayanan gerejamu ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan boleh senantiasa mengalir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Mungkin mulut dan bibir kami, pikiran kami terbatas, tetapi Tuhan yang maha mengetahui hati kami, Tuhan yang tidak terbatas, Engkau tahu apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, pakailah hidup kami untuk menjadi alat perpanjangan tangan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan pada saat ini kami bersama-sama mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Melewati usaha dan pekerjaan kita, Tuhan telah memberikan berkat-Nya, bahkan berkelimpahan. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat 24 hingga ayat yang ke-25. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kekuatan yang Engkau beri bagi kami sehingga kami boleh bekerja dan rezeki kemurahan Tuhan mengalir dalam hidup kami. Maka saat ini kami mengucap syukur atasnya dengan mempersembahkan persembahan kami kepadamu. Biarlah Engkau menyucikan dan menguduskan persembahan yang kami serahkan, agar boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu, menunjang pelayanan di tempat ini maupun di tempat-tempat lain. Bersama itu juga kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu. Biarlah hidup kami Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan-Mu, dimanapun kami berada. Juga kami menyerahkan majelis yang mengelola keuangan ini. Biarlah mereka boleh dicurahkan roh hikmat, sehingga mereka boleh mengelola keuangan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan serahkan persembahan kami, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, nyanyi ungkup nomor 218B, Yesus aku tuh menyerah. Yesus aku tuh menyerah, agam hapus titingku, aku hendak belum akan isi punasan bungku. Dan Paulus katakan, Yesus aku barisan, akan hapus titik aibku, aku buang legean. Ramun dereng akam, mate pinding lege pai, nyamangku mansanantara, tete Paulus tatatai, dan Paulus tatatai, Yesus aku barisan, akan hapus titik aibku, aku buang legean. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami serahkan kepada Ibu Ina. Iya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sebelum saya serahkan ke keluarga, saya tadi saya ingat waktu dulu, waktu ketemu Pak Aldo, dia bilang mereka ada nyanyi gitu ya. Kami ada puji-pujian. Tapi tadi saya WA, ada puji-pujian, WA-nya belum dibalas ke saya, jadi mungkin ada balasannya, tapi karena saya kalau sudah ibadah HP-nya nggak pernah saya pegang, jadi saya nggak tahu apakah sudah dibalas atau belum. Mau saya bilang nyanyi tadi setelah khotbah, tapi saya nggak jadi. Tapi kalau ada, ini waktunya keluarga untuk menyanyi, mempersembahkan persembahannya. Mungkin ini sebelum potong kue ya. Nanti acaranya saya serahkan ke Pak Aldo untuk potong kuenya. Jadi Pak Aldo yang mimpin dari sana untuk acaranya. Tapi ini ada Aldo Junior nih. Dio ini suka nyanyi, dia pemain piano juga. Terus ada kakaknya Cia yang juga suaranya bagus. Istrinya yang selalu mendampingi Pak Aldo untuk main piano. Nah, ini kesempatan mereka untuk bersama-sama menyanyi, walaupun mungkin berpisah tempat. Kami persilakan Pak Aldo, sekaligus nanti silakan mimpin dari sana acara ulang tahunnya. Kami persilakan. Terima kasih. Nah, bentar.
Ini masalahnya Acia Io-nya nggak siap nih kayaknya nih, Bu. Itu juga Nah, itu. Ayo mau nyanyi nggak buat gue, yo? nggak bisa. Kenapa? Nggak, nanti suaranya susah. Nggak bisa. Ada aja. Apa aja? Apa aja deh, yuk lagu apa? Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yuk aja. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Karena Tuhan ada, hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada, hati yang setia dan percaya. Sekali lagi refrennya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada, hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Hati yang setia dan percaya. Yeay. Terima kasih yo. Nanti Terima nyanyi kasih. ya. Ayo, sekarang kita mau nyanyi selamat ulang tahun buat gue ya. Baik. Nyalain dulu lilinnya. Yo ada lilin juga tuh. Yo ada lilin juga itu. Selalu gue potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Ada kue di Jakarta, ada kue di Palangka, juga di Cawang ini kue ulang tahun juga dikirim tadi. Ada 3 kue. Ada 3 kue. Tapi kami potong sendiri ya.
Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, si Dio mewakili Bue, karena si Dio kan giginya juga nggak ada. Udah ada. Oh, udah ada. Setahun ya kita nggak ketemu, ternyata giginya udah panjang. Iya benar, iya nih sudah tumbuh giginya. Tambi ya nyuapin Bue, atau Bue yang suapin Tambi? Tambi yang suapin Bue. Sekarang gue nyuapin Tambi, lalu nyuapin aku. Iya. Salah ya? Harusnya gue dulu. Iya deh Tambi nyuapin gue dulu. Enggak kelihatan. Yeay. Sehat selalu Bue. Di Jakarta bagi kue juga. Aku nyuapin gue dulu. Ikuti. Gue nyuapin Tambi. Mesra ya. Nah, ini Betul. Iya, selamat ulang tahun Bue. Di Panjang Ngiler. umur, bahagia Yo, ngiler. selalu. Terima kasih. Ngiler ya. Selalu. Iya. Lihat ada cucu. Mana yuk nyepilin yuk. Silakan Pak Aldo. Sudah, tiup lilin kami sudah. Silakan keluarga, kami serahkan kembali ke keluarga Oke. untuk Selamat ulang tahun. Terima kasih Pak Teras. Yo, selamatlah panjang umur, hatalam pahayak. Yo, makasih Mak. Yo, sukses. Makasih. Yo, selamat. Salam sehat dan sukses. Terima kasih Pak Amin. Teras. Terima kasih Mak. Terima kasih. Yo, Selamat Pak Didimus. Selamat ulang tahun Pak Didimus. Yo, terima kasih Pak. Aku Nusa Tundan di Jakarta. Oh Nusa, ayo. Pahida Pak. selamat ulang tahun, panjang umur. Terima kasih. Umur berapa tuh Pak Didimus? Aku hanya 15 Juni 40 Oh, kelutel lah. Yo, Helun. Ketun berkuehan oleh aku bapakku beraluk buntel sampai tuh, maiku baraham patung kapuas. Oh, kelutel lah ya. Yo, Endau tadi kita keluaran langkis dare itu pelangka Yo. kah? yo. Iyo, Gue masih tege kah langkis dare itu? TG wong Pelangkaraya. Anu teh langkis dare nah kan jano paring kuji tatu itu. Oh, Jitato lah. Iya Oh, jitatu iya. anu kali ya bapak teh yang umai teh hampa hari ejek lambutan. Langkis dare kan dia anu Iyo, Langkis iyo. ibu kan. Dia muncul kan langkis dare itu. TG. Dia gitu, Bel dia lah. muncul lah. TG Tapi teh. Kakak PG dia Mina. iya kan. Tapi lah kan kita tempat langka lah. Iyo. Akan itu hendak anu ampilago lah, hendak kawin lah. Robi dia IT lah. Dia di Jenyelo Labi aku itu Pelangkaraya tuh. Oh iya kah? Dengan esok kau lah. Iyo. Iya. Anu teh Robi teh akem lah. Iyo.
Hendak kanu ya dulu dengan akeng ke anu na Evi kan. Syukurlah. Tapi rasakan kita pelanggar raya lah. Yo, terima kasih. Ya. Ike itu beriga surasai. Ya. Makasih Pak Nusa Tundan, Ya. makasih Bu Langkis. Pak Edward, boleh mengucapkan ulang tahun? Iyo, selamat malam. Selamat malam. Tiro anak kampi. Eldonia Mahar ya, Wes. Mun Eldoniel Mahar kakak aku. Endot itulah. Ma. Selamat malam Mama Mina. Selamat malam anu Endot. Urus berigas lah kita lah. Berigas surah sepuji Tuhan. Selamat ulang tahun akan Mama Didimus, Mama Kundung THWK. Oh iya kah? Yo, Mama Kundung tuh iya kelembutan Mama kok. Mamam juga. Mamam juga. Anu je kelembutan deh mamam juga. Dengan Indo kok, Mak. Dengan Indo. Oh iya. Abon indum kurang kesehatan. Iya. Ada Andi, kawan Andi itu kamu sekolah bin. Iya. Arah nyewot. Dia mengingat arah. Indo Edon. Indo kok. Iya. TG Pak Hari Edon, mungkin Anda Bapak Pander Edon. Edonier Mahar teh. Selamat malam. Ya, selamat ulang tahun Lama. Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Biarpun ijek kota Sunda untuk Zumi. Selamat malam ya Jibeken, Panusa dengan Jibeken Ura sampai hari itu Jakarta. Selamat malam. Tuhan berkati Taurasa. Ya. Yo, Brigas selamat lah, Mama Kundung lah, Brigas. Ya. Kasih Kak. Ya. Tapi ora salah. Ya. Terima kasih lah Pandita Pastria. Jadi anu belah kedua ke kadike lah kan Indo. Terima kasih Ibu Ina, Pandita Ina. Penutup pelayanan halim amalin tuh lah. Yo, Tuhan sama-sama. Yo. Sehat Uras. Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Muhammad Musa jadi hendak rumah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sampai Sunda lah, Mariga Sura Saitala. Iya, sampai Sunda Andai. Yo, sampai Sunda lah Mina Darep, Mama Nusa, Om Beni. Mudah-mudahan pasupan tu palangka lah, Darep lah. Rasa. Terima kasih Pak Aldo ya. Terima kasih lah Pak Aldo. Terima kasih Bapak Pendeta, Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Paya kita uras selalu sehat lah. Terima kasih. Amin. Sehat Tuhan Paya. Ya. Amin. Yo dia berlaku dua kuman kaita tuh. Berlaku dua kuman masing-masing. Berlaku dua ayah kuman kebuat. Kita sama. Betiro wampi anak aja. Iya. Oh, Nathan Betiro. Ya silakan, tetap dibuka ya, Zoom-nya ya. Tetap dibuka sampai 1 jam ke depan. Kalau masih mau ngobrol silahkan, karena kami mau menikmati makan dan minum di belakang. Selamat makan Bu Pendeta. Selamat makan. Terima kasih. Selamat makan Bu Pendeta. Ibu Dewi sehat ya, Bu Dewi ya. Pak Beni gimana? Besok tes Pak. Besok tes ya. Kita Pak Edi Kayanto gimana? Pak Edi sehat juga ya? Dukung doa supaya semua sehat. Tunggu perkembangan 3 sampai 7 hari.
Semoga semua berlalu aja Pak, jangan ada yang kena. Makanya Amin, amin. Puji Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun Pak Didimus, bapaknya Kan. adikku Aldo. Sehat terus Pak, panjang umur. Terima kasih Bu Dewi. Lanjutkan doa. Iya. Semoga sehat semuanya. Amin, amin. Amin, amin. Sehat-sehat semuanya. Dijaga oleh Tuhan Yesus. Sampai kapan Puce di Palangkaraya? Sampai hari Minggu, Kak. Minggu sore. Apa makanannya di situ? Waduh. Rusak six pack kok, Kak. Ini kayaknya sudah naik 2-3 kilo ini sudah, aduh. Nah, kamu belum ke Guangwei itu ya, yang makanan anu itu. Aduh, itu yang halal aja dulu lah. Kalau yang itu aja pas mau pulang aja dulu. Bahaya nanti. Bulat aku sampai ke Jakarta nanti. Ya, ya, ya. Jadi di rumah ini kalian bertiga aja ya yang Zoom ini? Iya, bertiga aja. Itu yang bertiga di sana tuh. Itu yang bertiga tuh. Ada Iyo aja sama Mas. Tiga di Jakarta, 3 di Palangkaraya ya. Iya. Enak juga ya Zoom gini. Jadinya lebih irit. Pesawatnya cuma 1. Iya, iya. Kan waktu itu ini kayaknya Pak Pendeta juga lagi isoman sama Pak Beni ya Pak, isomannya Pak. Sama Pak Beni ya isomannya ya? Isolasi mandiri ya? Oh, ya kita lihat perkembangan aja dulu nih. Lihat perkembangan. Tapi sampai saat ini sih tidak ada rasa apa-apa. Ya. Mudah-mudahan ya semuanya baik-baik aja ya. Kita olahraga aja lah, olahraga, makan sehat. Sama di bawah happy Pak. Iya, itu.